Pengelolaan limbah tahu hasilkan biogas. Efisiensi penanganan limbah dengan teknologi multitahap dan proses anaerob. Penanganan limbah cair tahu wujud pengendalian lingkungan. Kedua, harapan dari kita tentu adalah kita masih banyak yang harusnya bisa kita lakukan dalam konteks penelitian. Kalau orang penelitian lebih banyak ingin menjawab rasa ingin tahu, ingin memberikan solusi, tapi itu kan jangka panjang. Selengkapnya di BRIN Daily News bersama saya Loviana Suseno. Pencemaran lingkungan industri terus menjadi perhatian karena menghasilkan limbah padat dan limbah cair. Penanganan limbah terus dilakukan dengan menggagas limbah tahu menjadi biogas. Peneliti Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih, Neni Sintawardani menjelaskan, limbah tahu menjadi masalah karena air yang telah tercemar dibuang begitu saja tanpa ada penyaringan. Aroma busuk yang ditimbulkan dari limbah cair tahu harus dilakukan penanganan. Inisiasi pengelolaan limbah cair tahu dilakukan dengan proses anaerob yang menghasilkan alternatif biogas. Itu sejumlah besar air yang sudah terpolusi dibuang begitu saja ke lingkungan. Jadi orang sudah hafal sekali lah kalau dekat sentra produksi tahu pasti baunya bukan main, kan gitu. Nah, itu karena kita sudah tahu bahwa dia mudah sekali terurai menjadi bau-bau yang nggak karuan, pH-nya sendiri menjadi turun sedemikian rupa dan itu akan membahayakan lingkungan gitu. Nah, filosofi dasar awal kita ingin mengolah itu karena itu tadi jumlahnya begitu besar. Begitu dia dibuang begitu saja tanpa terolah ke perairan biasa, tentu akan mengotori, mempolusi perairan tersebut dan itu tentu tidak diinginkan oleh masyarakat, oleh kita semua lah ya tentunya. Proses anaerob merupakan proses katabolisme yang tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Neni menjelaskan limbah diproses dengan mekanisme anaerob agar mikroba tidak bisa hidup bila ada udara dan harus tertutup. Proses anaerob yang dilakukan modifikasi dengan sistem multitahap sehingga dalam waktu proses lebih cepat kurang dari 6 hari. Sistem multitahap menggunakan reaktor yang berbeda dipasang secara serial. Mikroba tahap pertama akan sama, namun tahap kedua mikroba akan menyesuaikan dan menghasilkan air yang lebih bersih. Kita memodifikasi proses sedemikian rupa dengan membuat atau memodifikasi jenis reaktor yang kita pakai. Ya. Jadi itu ya hasil proses anaerobik ini bukan proses yang baru ya, tapi kita mencoba modifikasi dan itu menjadi sesuatu yang relatif baru. Kita membuat sistem yang kita sebut multi-stage ya, jadi multitahap, reaktor multitahap. Nah, itu reaktornya jenisnya reaktor unggun tetap multitahap, sehingga waktu tinggal dari cairan itu menjadi lebih singkat, kurang dari 6 hari. Secara total kurang dari 6 hari. Yang biasanya 30 hari kita modifikasikan sedemikian rupa sehingga lebih cepat menjadi tinggal 6 hari. Dengan demikian volume reaktor yang sama kita bisa olah jauh lebih banyak air limbah sebetulnya. Gitu intinya. Proses penelitian yang dilakukan tidak secara singkat, dibutuhkan solusi dari tantangan yang menjadi kendala dalam proses penanganannya. Neni mengatakan bahwa tantangan yang terjadi adalah sosialisasi dengan masyarakat di awal penelitian. Saat ini tantangan utama yaitu perawatan alat dalam proses keberlanjutan dari kegiatan penanganan limbah tahu. Perhatian dari pemerintah daerah sangat diharapkan oleh masyarakat dan peneliti, berupa dukungan serta pemberian dana agar riset dapat terus berlanjut di daerah tersebut, agar proses pengelolaan limbah tahu dapat terus dilakukan. Ada dua harapan yang sangat besar, yaitu satu perhatian dari Pemda. Itu tidak bisa kami dari peneliti yang melakukan. Masyarakat sendiri juga kebingungan bagaimana. Itu mungkin dari jajaran atasan atau pimpinan BRIN. Itu harusnya bisa ya. Itu yang harusnya memberikan perhatian. Dari Pemda memberikan perhatian kepada masyarakatnya sendiri yang sudah mandiri. Sedikit lah energi yang bisa tidak mengotori lingkungan. Airnya bisa dipakai buat pertanian. Nah itu kan ada manfaat. Itu belum ada. Yang kedua harapan dari kita tentu adalah kita masih bisa
Masih banyak yang harusnya bisa kita lakukan dalam konteks penelitian. Kalau orang penelitian lebih banyak ingin menjawab rasa ingin tahu, ingin memberikan solusi, tapi itu kan jangka panjang. Nah, itu masih banyak yang kita lakukan. Sekarang kawan-kawan yang berkembang, ada yang melakukan terkait dengan valorisasi dan sebagainya, itu berkembang memang, tapi tidak cukup, dan kami merasa tidak cukup pendanaan yang ada, yang tersedia. Saya, Loviana Suseno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.